Ternyata tidak keseluruhan kementerian membuka formasi pada pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2024. Simak video ini supaya teman-teman tidak salah pilih formasi pada Kementerian Pusat pada pemilihan CPNS dan P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K. Oke, jadi pada video kali ini kakak akan merespon ya pertanyaan dan komentarnya teman-teman. Salah satunya adalah, Bang, apa tips ketika kira-kira untuk Pemda yang tidak mengusulkan formasi, apa yang kita lakukan? Dan itu sudah cukup banyak karena kemarin ya dari 504 itu ternyata cuma 479 yang membuka formasi pada Pemda. Nah, apa-apa yang saya dilakukan, kakak mau sampaikan juga di sini kementerian apa saja yang membuka formasi ya, supaya teman-teman mengerti dan tidak salah memilih formasi guys ya. Oke, langsung ya tanpa basa-basi kita masuk di videonya. Oke, jadi sebelumnya saya disclaimer untuk teman-teman, ini adalah konten edukasi ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang bertanya silakan di kolom komentar ya, karena kakak juga perlu evaluasi dari teman-teman konten apa yang kira-kira sesuai dengan pembahasan sekarang gitu ya. Nah, kemarin kakak sudah membahas ya mengenai Pemda tidak keseluruhan membuka formasi pada CPNS dan P3K tahun 2024. Ternyata cuma 479 dari 504. Cukup banyak ya, sekitar 34-an ya yang tidak membuka formasi. Nah, bagi teman-teman yang di daerah tersebut yang tidak masuk di Pemdanya, kayak misalnya di Kabupaten Sinjai, Banteng dan sebagainya, yang tidak masuk, teman-teman jangan khawatir, teman-teman masih bisa masuk di formasi pusat, yakni masuk di kementerian. Jadi kalau teman-teman Pemdanya teman-teman tidak membuka formasi, tenang, teman-teman masih bisa masuk di formasi pusat atau di kementerian pusat. Dan ternyata kakak sudah riset, ternyata itu tidak semua juga kementerian buka formasi. Ternyata cuma ada 28 kementerian yang buka. Nah, kita intip dan kita lihat juga seberapa peluangnya besar teman-teman bisa lolos di kementerian tersebut. Karena dari 34, bayangkan coba dari 34 formasi atau dari kementerian ya, 34 kementerian, ternyata di tahun 2024 itu cuma 28 kementerian yang buka. Jadi hampir sekitar 70% yang buka dari 100% guys ya. Ini cukup sedikit ya dibandingkan tahun kemarin begitu ya. Tapi teman-teman harus lihat di sini listnya. Ini berasal dari surat terbaru ya, ada waktunya kemarin, sosialisasi juga pengadaan PNS, dan situ jelas bahwa cuma ada 28 kementerian. Nah, teman-teman lihat ya, misal supaya apa? Supaya teman-teman kalau misalnya di Pemdanya tidak ada, teman-teman bisa memasuki atau mendaftar formasi pusatnya gitu ya. Nah, kita langsung cek ya beberapa kementerian yang buka formasi pada CPNS dan P3K tahun 2024 ya di sini. Oke, ini dari sini ya, dari 24 Juli tahun 2024 suratnya terbit ya. Ini waktu kemarin undangan sosialisasi kebijakan pengadaan PNS tahun ajaran tahun 2024 sini ya. Nah, di sini ada beberapa kementerian yang dipanggil dan itu menunjukkan bahwa kementerian itu membuka formasi karena di sini adalah pembahasan teknis. Dalam artian beberapa tamu atau yang diundang itu adalah yang memberikan formasi untuk pengadaan PNS dan P3K tahun 2024 gitu ya. Nah, di sini lampiran kedua ya, ada beberapa kementerian ya. Kakak sebutkan ya, atau sebutkan, nanti teman-teman boleh di SS juga boleh, di record juga boleh, terserah bagi teman-teman ya. Nah, pertama di sini ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Selanjutnya nomor 2 ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Keempat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya nomor 5, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nomor 6 sini ya. Nomor 6, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nomor 7, Kementerian Pemuda dan Olahraga. 8, Kementerian Dalam Negeri. 9, Kementerian Luar Negeri. Kementerian Pertahanan. Sampai di sini tuh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Teman-teman boleh SS saja ya sobat saya, kakak tidak menyebutkan semuanya gitu ya. Di nomor 16 tadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selanjutnya 17 Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Ketenagakerjaan, Sosial, Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan, Komunikasi dan Informatika, sampai di 28 itu yakni Kementerian Sekretariat Negara. Ada juga Kementerian PU ya, atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada juga Kementerian Pariwisata. Nah, ternyata cuma 28 dari 34. Kabinet Kementerian Bapak Jokowi itu jumlahnya 34. Tapi yang membuka formasi cuma 28. Dan yang lainnya itu berarti belum ada konfirmasi atau tidak memang membuka formasi pada CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, oke, walaupun di sini ada keterangan Kejaksaan Agung, kan ini tidak termasuk dalam kementerian di sini ya, tidak masuk di kementerian. Ini masuk lembaga, badan dan sebagainya. Ini tidak masuk di kementerian gitu ya. Oke, jadi cuma 28. Jadi bagi teman-teman yang di Pemdanya tidak terbuka, teman-teman bisa mengambil posisi di pusat. Tapi minusnya ada satu teman-teman, karena ketika teman-teman mengambil pusat, teman-teman tidak bisa memilih lokasi teman-teman ditempatkan. Itu tidak bisa, karena haknya dari pusat, instansinya pusat itu memberikan lokasi pengabdian untuk teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa memilih misalnya di daerahnya teman-teman. Bisa jadi teman-teman ditaruh di IKN atau ditaruh di pedalaman yang mungkin teman-teman tidak pernah menyangka dapat di situ. Itu minusnya kalau teman-teman mengambil pusat. Plusnya, ketika teman-teman mengambil pusat dan mendapat IKN, pasti lebih tinggi atau tunjangannya lebih tinggi ya, karena beberapa daerah yang memang masuk di pusat itu akan lebih tinggi tunjangannya dibandingkan beberapa daerah yang dekat sama teman-teman. Misalnya di daerah-daerah yang sudah sejahtera dan sebagainya itu akan sedikit tunjangannya. Tapi yang misalnya di pedalaman yang memang aksesnya masuknya itu susah, otomatis angka tunjangannya lebih tinggi ya, dan itu yang dicari teman-teman gitu ya. Kayak IKN itu memberikan tunjangan yang sangat tinggi untuk beberapa PNS yang ingin dipindahkan ke sana ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman Pemdanya tidak buka, teman-teman siapkan pendaftarannya. Tapi minusnya lagi ya, pertama tadi ditempatkan di mana saja. Kedua, peluang lulusnya juga kecil ya guys ya. Karena apa? Karena instansi pusat itu paling banyak dicari atau paling banyak diincar ya. Apalagi beberapa instansi yang paling diminati, kayak misalnya kementerian ini bidang politik, hukum dan keamanan, atau ini Kemenhunham kalau nggak salah ini ya. Oh bukan ini ya, Kemenhunham ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini nggak tahu apa ini ya. Intinya di sini koordinator bidang politik, hukum dan keamanan. Ini sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena apa? Di sini memang paling banyak diincar pada tahun 2023. Itu menyebabkan pesaingnya juga banyak. Jadi teman-teman kalau misalnya Pemdanya tidak buka, teman-teman harus lebih ekstra belajar karena pesaingnya teman-teman lebih banyak. Tapi plusnya tadi bisa gajinya lebih tinggi dibandingkan PNS-PNS yang ada di Pemda atau daerahnya teman-teman gitu ya. Oke, mungkin video ini cukup sekian ya. Mungkin next teman-teman boleh request konten apa. Sebenarnya konten malam ini sebenarnya itu untuk membahas batas ambang ya untuk nilai SKD. Cuma mungkin next video kakak akan bahas supaya teman-teman lebih mendetailkan dulu. Karena ini juga penting untuk teman-teman, karena kemarin kakak sudah bahas mengenai beberapa Pemda yang tidak buka, dan solusinya adalah teman-teman harus mendaftar di pusat ya, pusat. Tapi minusnya cuma tadi, teman-teman harus bersaing pada semua satu Indonesia yang mengincar lokasi pusat atau instansi pusat ya. Oke, mungkin sekian ya video dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada evaluasi atau komentar atau pendapatnya teman-teman, boleh silahkan nanti. Karena kakak juga tidak sempurna juga, boleh nanti teman evaluasi dan sebagainya ya. Kalau misalnya ada teman pertanyaan, boleh supaya kakak nanti jawab sebisa kakak. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.